Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi penerapan prinsip-prinsip fluida dalam desain pesawat terbang dan kapal selam, studi hidrodinamika dan aerodinamika. Pertama-tama kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Wildan Maulana dengan NIM 2410314054. Perkenalkan nama saya Doni Kusuma Putra dengan NIM 2410314036. Perkenalkan, nama saya Hendriko Asri David dengan NIM 2410314051. Perkenalkan, nama saya Maraglan Wicaksono dengan NIM 241031400. Perkenalkan, nama saya Safa Putrijan dengan NIM 2410314048. Jadi, fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan dan mempunyai partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa adanya pemusnahan massa. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda, termasuk cairan, gas, plasma, dan padat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Nah, berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statik dan dinamik. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dalam fluida statis, gaya yang bekerja terutama adalah tekanan, yang disebarkan secara merata ke segala arah. Fluida statis mematuhi hukum Pascal. Yang kedua adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang sedang bergerak atau fluida yang mengalir. Fluida dinamis mempelajari aliran fluida dan interaksi antara aliran tersebut dengan permukaan benda atau hambatan. Prinsip yang penting dalam fluida dinamis mencakup hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, dan prinsip aliran turbulen. Aplikasi prinsip fluida dalam desain pesawat terbang. Aerodinamika adalah gaya angkat pada sayap pesawat, hambatan atau drag, hukum Bernoulli. Dan pada hidrodinamika, aplikasi prinsip fluida dalam desain kapal selam. Yang pertama adalah bentuk hull form dari kapal selam, gaya Archimedes atau gaya apung, dan tekanan hidrostatik. Prinsip-prinsip dalam hidrodinamika. Lalu kami akan lanjut ke prinsip-prinsip. Yang pertama ada hukum Bernoulli. Prinsip ini menyatakan bahwa fluida yang mengalir peningkatan kecepatannya terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan atau energi potensial. Pada dasarnya di mana fluida bergerak lebih cepat, tekanannya lebih rendah. Hukum dari rumus dari hukum Bernoulli ini adalah PT sama dengan konstan sama dengan tekanan ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan PS tambah Q. Bentuk dari airfoil sayap pesawat mengakibatkan kecepatan aliran udara pada bagian atas airfoil lebih cepat dibandingkan dengan bagian bawah airfoil. Hal ini menyebabkan tekanan pada bagian bawah airfoil lebih besar dibandingkan tekanan pada bagian atasnya. Perbedaan tekanan pada kedua bagian sayap menciptakan gaya ke atas atau lift pada sayap pesawat. Lalu saya akan lanjutkan dengan penerapan hukum Bernoulli dalam hidrodinamika. Berdasarkan prinsip Bernoulli, tekanan fluida dapat bervariasi tergantung pada laju aliran fluida. Fluida mengalir melalui tabung dengan luas penampang yang berbeda dan ketinggian yang juga bervariasi. Pada luas penampang 1 bagian kiri, fluida mengalir sejauh L1 dan mendorong fluida di penampang 2 bagian kanan
untuk berpindah sejauh L2. Karena luas penampang L2 lebih kecil, laju aliran fluida di bagian kanan menjadi lebih tinggi sesuai dengan persamaan kontinuitas. Ini menyebabkan adanya perbedaan tekanan antara penampang 2 dan penampang 1. Fluida di sebelah kiri penampang 1 memberikan tekanan P1 pada fluida di sebelah kanannya. Sesuai dengan persamaan Bernoulli, total jumlah besaran-besaran dalam persamaan ini memiliki nilai yang sama di sepanjang tabung alir. Lalu pada hukum kontinuitas, saya akan membahas hukum kontinuitas dalam aerodinamika. Dalam buku Fundamentals of Fluid Mechanics karya Manson, Okishi, dan Rothmeyer, hukum ini diterapkan untuk memahami aliran udara di sekitar benda bergerak seperti pesawat. Hukum kontinuitas dinyatakan dalam bentuk persamaan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 dan A2 adalah luas penampang aliran pada dua titik yang berbeda, V1 dan V2 adalah kecepatan fluida di dua titik berbeda. Lalu saya akan membahas hukum Archimedes dalam hidrodinamika. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Persamaannya adalah Fb sama dengan rho fluida dikali V fluida yang terpindah dikali G. Lalu berikutnya ada penerapan dalam pesawat terbang. Prinsip aerodinamika sangat penting dalam desain pesawat terbang karena mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan keselamatan penerbangan. Ada beberapa konsep kunci dalam aerodinamika yang diterapkan dalam desain pesawat terbang. Yang pertama ada bentuk airfoil. Bentuk airfoil adalah bentuk atau profil sayap yang dirancang untuk menghasilkan gaya angkat ketika udara mengalir di atas dan di bawahnya. Profil ini sangat penting dalam desain pesawat terbang dan komponen aerodinamis lainnya. Adapun karakteristik dari airfoil yang pertama adalah bagian atas atau upper surface. Di mana bagian atas ini adalah sisi melengkung dari airfoil yang biasanya memiliki jarak panjang yang lebih daripada panjang bawahnya. Lalu yang kedua ada bagian bawah dari airfoil atau lower surface. Yang ketiga ada port line atau garis imajiner yang menghubungkan tepi depan dan tepi belakang. Lalu ada angle of attack atau biasa disebut sudut serang. Lalu ada tepi depan dan tepi belakang. Yang kedua ada aliran laminar. Aliran laminar ini adalah aliran udara yang halus dan teratur, di mana lapisan-lapisan udara bergerak paralel satu sama lain. Aliran laminar menghasilkan drag atau hambatan yang lebih rendah, sehingga lebih efisien dalam mengurangi konsumsi bahan bakar. Desain sayap yang halus dan aerodinamis berusaha mempertahankan aliran laminar sebanyak mungkin. Lalu yang ketiga ada turbulensi. Turbulensi adalah ketika aliran udara menjadi tidak teratur dan bercampur. Ini disebut dengan aliran turbulensi. Turbulensi dapat meningkatkan drag yang mengurangi efisiensi pesawat. Desain sayap dan permukaan pesawat yang halus mempertimbangkan transisi antara aliran laminar dan turbulen untuk meminimalkan efek negatif pada kinerja aerodinamis. Lalu yang terakhir ada lift to drag ratio. Lift to drag ratio ini merupakan salah satu parameter kunci dalam aerodinamika yang digunakan untuk
mengevaluasi efisiensi pesawat terbang. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap pesawat dan gaya drag yang dialami pesawat saat terbang. Penerapan dalam kapal selam. Penerapan dalam kapal selam. Prinsip hidrodinamika sangat penting dalam desain kapal selam, karena kapal selam harus dapat beroperasi dengan efisien di bawah air. Ada tekanan hidrostatis. Tekanan air saat kapal selam menyelam, tekanan air di sekitar meningkat seiring dengan kedalaman. Desain kapal selam harus mampu menahan tekanan ini untuk mencegah kerusakan struktural. Ada juga struktur yang kuat di tekanan hidrostatis. Bahan yang digunakan untuk konstruksi kapal selam harus cukup kuat untuk menahan tekanan hidrostatis yang tinggi. Biasanya baja khusus atau komposit digunakan untuk memastikan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Ada buoyancy. Di buoyancy ada prinsip Archimedes. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kapal selam menggunakan prinsip Archimedes untuk mengatur buoyancy dengan menambah atau mengurangi volume air dalam tangki balast. Kapal selam dapat mengontrol apakah ia akan tenggelam atau mengapung. Desain tangki balas. Kapal selam dirancang dengan tangki balas yang efisien dan dapat dioperasikan dengan cepat untuk memungkinkan perubahan kedalaman yang cepat dan responsif. Ada drag reduction. Untuk mengurangi drag atau gaya hambatan saat bergerak di bawah air, desain kapal selam harus aerodinamis. Bentuk yang ramping dan halus membantu mengurangi turbulensi dan drag, memungkinkan kapal selam bergerak lebih efisien. Material halus permukaan kapal selam biasanya dirancang agar halus untuk mengurangi gesekan dengan air. Penggunaan cat dan material yang mengurangi gesekan dapat membantu meningkatkan kecepatan dan efisien. Penggunaan fin dan rudder. Fin dan rudder yang dirancang dengan baik membantu mengontrol arah dan stabilitas kapal selam tanpa menambah drag yang signifikan. Mekanisme balas tang pada kapal selam. Mekanisme balas tang pada kapal selam berfungsi untuk mengatur kedalaman kapal selam dengan mengontrol daya apungnya. Ketika kapal selam ingin menyelam, udara di balas tang dikeluarkan dan tangki ini diisi dengan air laut. Ketika air menggunakan udara, massa kapal selam bertambah, sehingga kapal kehilangan daya tampung positif dan mulai tenggelam. Saat kapal ingin kembali ke permukaan, udara bertekanan dipompa ke dalam balas tang menggunakan air yang ada di dalamnya. Saat posisi netral dengan menjaga keseimbangan antara jumlah udara dan air di balas tang. Untuk studi kasus, kita menggunakan Boeing 787 Dreamliner, yaitu tentang aerodinamika. Dari desain pesawat Boeing 787 memiliki sayap yang lebih panjang dan melengkung dengan wingtip range yang berfungsi untuk mengurangi induced drag. Sayapnya fleksibel karena bisa dilipat ke atas selama penerbangan. Material ringan karena menggunakan material komposit serat karbon yang lebih ringan dibandingkan logam tradisional seperti aluminium. Lalu untuk hukum Archimedes pada Boeing 787 Dreamliner itu seperti gaya angkat lift. Pada pesawat, gaya angkat adalah gaya yang mengangkat pesawat ke atas dan memungkinkan pesawat untuk terbang. Lalu untuk efek Bernoullinya pada Boeing 787 ini sayapnya dirancang dengan profil aerofoil yang menyebabkan bagian atas sayap lebih melengkung dibandingkan dengan bagian bawah, sehingga aliran udara di sayapnya mengalir di atas karena di atas sayap memiliki luas penampang yang lebih besar, sehingga kecepatan udara meningkat dan di bagian bawah sayap aliran udaranya lebih lambat. Lalu untuk hidrodinamika, kita menggunakan studi kasus dari kapal selam kelas Virginia, yaitu dengan desain bentuk kapal memiliki desain lambung yang berbentuk torpedo dengan permukaan halus yang ramping. Bentuk ini dirancang untuk mengurangi drag atau hambatan yang dihasilkan oleh aliran air di sekeliling kapal, sehingga meningkatkan efisiensi dalam bergerak di bawah air. Kapal selam ini dilengkapi dengan hydroplane, sirip horizontal, di buritan dan sisi depan.
yang berfungsi untuk mengendalikan arah gerak dan kedalaman kapal selam. Kapal selam kelas Virginia menggunakan propulsi jet air yang lebih efisien dibanding dengan baling-baling konvensional. Untuk akum Archimedes pada kapal selam ini prinsipnya diterapkan untuk mengatur daya apung sehingga kapal dapat mengapung, menyelam, dan tetap di kedalaman tertentu. Lalu untuk keseimbangan daya apung, untuk menjaga posisi di kedalaman tertentu, kapal selam mempertahankan daya apung netral. Ini berarti gaya angkat yang dihasilkan oleh air seimbang dengan berat kapal selam. Penerapan prinsip Bernoulli yaitu dengan kontrol aliran di sekitar lambung, propulsi dan sistem jet air. Dalam sistem propulsi jet air digunakan oleh kapal selam kelas Virginia, aliran air dipercepat melalui nozzle. Untuk penerapan kontinuitasnya yaitu ada sistem propulsi jet dan aliran air di sekitar lambung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan yang mempunyai partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa adanya pemusnahan massa. Dan untuk studi kasusnya yaitu penggabungan konsep fisika dalam desain Boeing 787 Dreamliner, yaitu pada aerodinamikanya yaitu sayap melengkung, fleksibel, dan berbahan ringan untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan gaya angkat. Untuk hukum Archimedesnya, gaya angkat yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap mirip dengan gaya apung dalam fluida. Lalu untuk persamaan Bernoulli, udara yang bergerak lebih cepat di atas sayap menciptakan tekanan yang lebih rendah, menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap terbang. Persamaan kontinuitas itu mengatur aliran udara di sekitar sayap sehingga kecepatan dan tekanan aliran tetap konstan, meminimalisir juga turbulensi. Lalu untuk studi kasus pada kapal selam di kelas Virginia yaitu menerapkan prinsip fisika seperti hidrodinamika, hukum Archimedes, persamaan Bernoulli, dan persamaan kontinuitas untuk mencapai efisiensi, kemampuan manuver, dan kemampuan stealth dan operasional. Dengan desain lambung yaitu streamline, kapal selam ini mampu mengurangi hambatan air, mengoptimalkan aliran, dan menjaga stabilitas. Sistem populasi jet airnya juga lebih efisien dibandingkan baling-baling karena dapat menambah dorongan dan mengurangi jejak suara sehingga kapal ini lebih sulit untuk dideteksi. Hukum Archimedes ini digunakan untuk mengatur daya apung kapal dapat mengapung, menyelam, dan berada di kedalaman tertentu dengan mempertahankan keseimbangan daya apungnya. Lalu untuk persamaan Bernoulli-nya dan kontinuitas itu diterapkan pada aliran air di sekitar lambung dan sistem populasi. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kenapa pesawat terbang memiliki daya angkat atau lift sehingga pesawat tersebut bisa terbang. Yang pertama karena bentuk sayapnya. Sayap pesawat didesain sedemikian rupa agar dapat menerapkan hukum-hukum fisika di dalamnya. Yang pertama, bagian atas sayap pesawat memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan bagian bawah pesawat. Hal ini terkait dengan hukum kontinuitas, yaitu A dikali V. Bagian atas sayap pesawat didesain luas penampang yang dialiri oleh fluida lebih banyak dibandingkan luas penampang bagian bawah. Hal ini menyebabkan kecepatan di bagian atas pesawat juga lebih tinggi untuk menyeimbangkan dengan aliran fluida di bagian bawah sayap pesawat. Ketika kecepatan bagian atas sayap pesawat lebih tinggi dibandingkan bagian bawahnya, maka tekanan di bagian atas juga akan lebih rendah. Hal ini sesuai dengan prinsip Bernoulli. Jika kecepatan makin tinggi, maka tekanannya makin rendah. Ketika tekanan bagian atas sayap pesawat lebih rendah dibandingkan tekanan bagian bawah sayap pesawat, maka hal itu akan menciptakan gaya angkat bagi pesawat tersebut atau lift, sehingga pesawat bisa terbang. Saya akan membuktikannya dengan mencoba bentuk sayap pesawat yang berbeda. Pada kondisi sekarang, sayap pesawat sesuai dengan seharusnya, yaitu bagian luas penampang yang dialiri bagian atas sayap pesawat lebih lebar dibandingkan bagian bawah pesawatnya. Ini menyebabkan gaya angkat atau lift yang kita bisa lihat di sini, gaya liftnya lebih besar dibandingkan gaya drag-nya sehingga pesawat bisa terbang.
Siapa ya? Wah, kok tetap Indun tebalan? Oh ini kok normal lagi? Udah, lu cut ya jamnya, ntar ya. Nah, lalu ketika bentuk sayap dari pesawat tersebut datar, hal ini menyebabkan luas penampang antara atas dan bagian bawah sayap pesawat sama, sehingga menyebabkan tidak ada gaya lift yang tercipta, sehingga gaya drag-nya lebih besar dibandingkan gaya lift, sehingga pesawat tidak bisa terbang. Hal ini dapat membuktikan bahwa sayap pesawat terbang mempengaruhi kenapa pesawat tersebut bisa bisa terbang, yang menerapkan hukum Bernoulli dan hukum kontinuitas di dalam penerapan bentuk sayap pesawatnya. Sekian penjelasan saya mengenai eksperimen yang kita lakukan dengan sayap pesawat terbang. Untuk presentasi dan percobaan eksperimennya, kami dari kelompok 5 ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan presentasi dan eksperimen yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.